Bocah ini namanya Ned. Dia atlet lari paling jago di sekolahnya. Namun meski berprestasi, Ned juga terkenal sebagai bocah berandalan, sering berantem dan suka bolos. Saking bandelnya, guru-guru sampai manggil dia anak madesu, masa depan suram. Ned juga punya pacar namanya Tina. Dia cinta banget sama Tina. Pokoknya nggak ada yang boleh deketin Tina kecuali dia. Suatu siang, Ned ikut lomba lari mewakili sekolah. Seperti biasa, dia menang. Selesai bertanding, Ned iri melihat peserta lain disemangati keluarga mereka sementara dia cuma sendirian. Malamnya, Ned belajar di dalam mobil. Semenjak kedua orang tuanya meninggal dan dia tak akur dengan orang tua asuhnya, Ned memutuskan tinggal di dalam mobil. Keesokan paginya di sekolah, karena belum makan dari kemarin, Ned coba jatuhin snack dari mesin makanan tapi gagal. Dari belakang, guru yang bernama Dean memperhatikannya. Saat masuk kelas, Dean yang sadar muridnya kelaparan ngasih coklat sambil bilang ini hadiah karena kemarin Ned menang lomba lari. Selesai ngajar, waktu belanja di supermarket, Dean dapat roti gratis dari karyawan di sana. Dean ini orangnya baik banget. Dia sering ngasih orang-orang nasihat dan solusi soal masalah hidup. Hampir seluruh warga kota pasti kenal dia dan dia juga kenal semua warga. Malamnya demi bisa makan, Ned bersama dua temannya nekat ngerampok toko elektronik. Berbeda dengan Ned yang mencuri untuk bertahan hidup, dua temannya cuma ikut-ikutan aja biar keren. Karena pada tahun 1986 itu belum banyak yang pakai CCTV, jadi mereka bertiga yakin gak bakal ketahuan. Namun besok paginya di sekolah, dua polisi datang menangkap Ned. Ternyata tadi malam ada saksi yang memergoki mereka. Di lorong sekolah, melihat Ned ditangkap, Dean kasihan. Di kantor polisi, agar kedua temannya tak ikut kena masalah, Ned bilang kalau dia cuma mencuri sendirian. Keesokan harinya di sekolah, Dean mendengar para guru menjelek-jelekan Ned. Salah satu guru bahkan bilang dia nggak kaget Ned mencuri. Di sekolah aja dia nakal, apalagi di luar. Dean pun coba membela. Meski nakal, Ned adalah pelari kebanggaan sekolah kita. Pasti ada alasannya sampai dia nekat mencuri. Sorenya, Dean menjenguk ke penjara. Setelah menanyakan kabar, Dean bertanya di mana orang tua Ned. Awalnya tak dijawab, tapi saat terus didesak, akhirnya Ned cerita selama ini dia tinggal sendirian. Orang tua kandungnya sudah meninggal dan orang tua asuhnya tak mau mengurusnya lagi. Satu-satunya keluarga yang dia miliki hanya kakek, tapi kakek tinggal di luar kota. Dean mulai mengerti apa yang membuat bocah ini nakal. Ia lalu berjanji akan membantu Ned bebas. Esok hari setelah Dean menelpon, kakek Ned datang bersama pengasuhnya ke penjara. Karena masih di bawah umur, untuk sementara Ned boleh keluar penjara hingga hari persidangan. Sepanjang jalan mereka hanya diam. Dari dulu Ned dan kakek tak dekat. Kakek sendiri sudah menyerah. Dia tak sanggup mengasuh Ned dan terpaksa menyerahkan cucunya itu ke panti asuhan. Beberapa hari kemudian, Dean menemui Ned di rumah kakek. Dean bertanya kenapa tak masuk sekolah lagi. Ned menjelaskan selama ini dia tinggal dalam mobil. Gara-gara mobilnya disita polisi, dia terpaksa ikut kakek tinggal di sini. Alasannya jadi atlet lari juga hanya agar dia bisa dapat izin pakai ruang istirahat atlet untuk mandi. Di tengah obrolan, Dean bertanya tentang kematian orang tua Ned. Dengan dingin, Ned menjawab ibunya dibunuh. Tiba-tiba pengasuh memotong ucapan itu, lalu meluruskan orang tua Ned meninggal akibat kecelakaan. Dari dulu anak nakal ini emang suka bohong, jangan dipercaya. Melihat muridnya dijelek-jelekan, Dean prihatin. Ia lalu menawarkan gimana kalau Ned tinggal di rumahnya aja. Kebetulan Dean tinggal sendirian. Mendengar itu, Ned langsung senang. Tapi karena barang-barangnya belum diberesin, besok Dean akan kesini lagi menjemput. Besoknya ketika menjemput, Dean cerita dulu cita-citanya mau jadi artis terkenal. Dia udah coba akting sana-sini tapi gagal terus. Jadi sekarang dia memilih mengajarkan murid-muridnya akting di klub teater.
Ned pun tersenyum lalu ikut cerita. Dia suka sekali fotografi. Dulu waktu masih tinggal bersama orang tua asuhnya, dia suka diam-diam mainin kamera punya mereka. Melihat muridnya mulai terbuka, Dean senang. Keesokan harinya, Dean dan Ned berangkat sekolah bareng. Semua orang bingung kenapa guru sebaik Dean bisa bareng murid senakal Ned. Salah satu guru lalu menegur Dean, harusnya Ned jangan diajak ke sekolah lagi. Jika orang tua murid lain tahu ada kriminal kembali masuk sekolah, mereka pasti protes, takut anak-anak mereka ikut terpengaruh. Klub lari juga udah gak mau menerima Ned lagi. Namun Dean terus membela. Dia yakin setiap kenakalan pasti ada penyebabnya. Dia janji akan berusaha merubahnya jadi anak baik. Sementara itu di lorong, melihat Tina digodain cowok lain, Ned marah. Setelah mengusir si cowok, Tina malah menghindar terus minta putus. Dia nggak mau pacaran sama kriminal. Ned yang emosi refleks mukul kaca sampai pecah. Saat melihat Dean sedang menatapnya dengan tatapan kecewa, Ned langsung kabur. Siangnya, kepala sekolah memberitahu Dean perbuatan Ned sudah keterlaluan. Kali ini kepala sekolah mau tegas, dia mau mengeluarkannya. Tapi Dean mohon sekali ini aja tolong beri kesempatan. Ia janji kejadian ini tak akan terulang lagi. Karena Dean guru baik dan sangat dihormati, kepala sekolah mengalah. Beberapa minggu kemudian, hari persidangan pun tiba. Di sidang itu, hakim berkata, menurut hukum harusnya Ned dipenjara selama 2 tahun. Tapi karena masih di bawah umur dan berjanji mau berubah, hakim cuma menghukumnya penjara selama 3 hari dengan catatan harus lulus sekolah. Hakim yang kenal Dean juga menyarankan lebih baik mulai sekarang sampai lulus nanti Ned tinggal bersama Dean. Oh ya, jangan lupa seminggu sekali harus laporan ke pengawas daerah. Mendengar keputusan itu, Ned dan Dean lega. Malamnya setelah membantu belajar, Dean menawarkan apa Ned mau magang di klub teater membantu mendekorasi untuk acara Natal. Awalnya Ned nolak, tapi pas tahu Tina ikut klub teater, tuh bocah langsung setuju. Malam itu juga Dean mengantarkan Ned menemui pengawas daerah. Mereka ke sana untuk minta izin menunda hukuman penjara Ned sampai libur Natal selesai. Karena kenal Dean, si pengawas mengizinkan. Minggu demi minggu berlalu, Ned sibuk magang. Hingga di hari Natal, Dean memberikan kejutan kado yang sangat banyak untuk Ned. Bukannya senang, Ned malah kesal. Tanpa mengatakan apapun, dia pergi dari sana. Sepanjang jalan, Ned terus berlari hingga sampai di suatu jembatan. Tak lama kemudian, Dean menyusul lalu bertanya, kenapa malah kabur padahal dia cuma ngasih hadiah Natal. Dengan emosi, Ned berkata, seumur hidupnya dia tak pernah dapat hadiah apapun. Orang-orang yang ngasih hadiah pasti ada maunya. Pengurus panti juga gitu. Dulu Ned anaknya pendiam, jadi pengurus panti memberinya coklat agar dia mau ngomong dan bersosialisasi. Dean bilang dia nggak mau apa-apa kok, tenang aja. Hadiah darinya adalah tanda sayang. Setelah tenang, Dean mengajak Ned pulang. Di rumah, Dean mengajari apa yang biasanya orang-orang lakukan saat Natal. Kita dapat kado dan balik kasih kado. Ketika Ned membuka kado pemberian Dean, ternyata isinya kamera. Ned pun terharu. Beberapa hari kemudian, selesai libur Natal, Ned menjalani hukuman penjaranya. Di sel, dia hanya terdiam mengingat kenangannya tentang ibu. 3 hari berlalu setelah bebas, Dean menjemput. Di mobil, Dean memberitahu kemarin dia ditelepon ayah Tina. Besok ada pertunjukan teater dan ayah Tina nggak mau Ned deket-deket lagi sama putrinya. Mendengar itu, Ned kecewa. Sampai detik ini, dia masih mencintai Tina dan berharap bisa balikan. Esok hari di pertunjukan teater, Ned hanya memandangi Tina dari kejauhan. Besok lusanya, Ned iseng pergi ke perpustakaan kota. Ketika sedang melihat-lihat koran lama, dia menemukan berita tentang pembunuhan orang tuanya. Setelah di-print, Ned pulang. Di jalan dia ketemu temannya.
Temannya bilang gimana kalau mereka nongkrong di rumah Pak Din. Karena dikira cuma mau nongkrong biasa, Ned mengizinkan. Malamnya temannya malah ngundang teman sekelas mereka ke sana juga, jadi makin ramai. Tiba-tiba dari basement terdengar suara ribut. Saat diperiksa, ternyata teman-temannya rusuh sampai bikin pipa bocor. Karena udah kelewatan, Ned nyuruh mereka semua pergi. Beberapa jam kemudian, waktu Ned selesai membetulkan pipa, Dean pulang. Melihat rumahnya berantakan, Dean benar-benar kecewa. Selama ini dia udah sabar menghadapi sikap Ned yang nakal, bahkan mulai menganggapnya anak sendiri. Dia coba menyayangi sepenuh hati agar bisa punya masa depan cerah, tapi bukannya berubah. Sifat Ned tetap aja nakal dan membuat kekacauan. Karena pusing, Dean menyuruhnya keluar. Dia butuh waktu sendiri dulu. Setelah Ned pergi, Dean memanggil temannya untuk membantu membereskan rumah. Mereka berdua beres-beres sambil ngobrol. Di tengah obrolan, Dean bingung kenapa temannya terdiam. Ternyata temannya itu sedang membaca berita tentang orang tua Ned yang diprint dari perpustakaan. Di sisi lain, karena nggak tahu mau kemana, Ned pergi ke rumah temannya. Di sana semua sedang melanjutkan pesta. Ned cuma melamun sambil minum. Perasaannya campur aduk. Dia merasa bersalah tapi juga kesal kenapa sampai diusir. Padahal dia mau tanggung jawab membereskan rumah. Di tengah kegalauan, Ned melihat Tina sedang berdansa dengan temannya. Hati Ned makin sakit. Ia lalu pergi dari sana. Kini Ned tak tahu harus kemana lagi. Dia tak punya siapa-siapa. Hingga akhirnya dia sampai di jembatan sepi. Beruntung ada orang menolong. Ned pun dibawa ke rumah sakit. Setelah dapat kabar, Dean datang. Melihat kondisi Ned yang kritis, Dean sangat menyesal. Dia terus berdoa, berharap muridnya itu selamat. Menit demi menit berlalu, alhamdulillah Dean berhasil melewati masa kritisnya. Keesokan paginya, terlihat Ned telah sadar. Tak lama kemudian, pengawas daerah datang. Pengawas bilang dia kecewa. Kemarin Ned nggak laporan mingguan dan sekarang dia dapat kabar kalau Ned nekat lompat gara-gara mabuk-mabukan. Pengawas tak ingin membantu lagi. Pokoknya besok dia akan mengirim Ned ke penjara. Mendengar itu, Dean minta pengawas bersabar. Lebih baik kita dengarkan dulu cerita Ned. Setiap manusia pasti punya masa lalu. Sebenarnya masa lalu apa yang membuat anak muda ini menjadi anak nakal? Ned pun mulai cerita. Ayahnya adalah orang yang temperamen, pemarah, dan kejam. Dulu saat Ned berusia 6 tahun, ayah selalu memukulinya dan menyiksa ibunya. Ibu berusaha minta bantuan kakek, tapi kakek tak mau peduli. Salah ibu sendiri yang memilih menikah dengan ayah. Akhirnya ibu lapor polisi. Awalnya semua baik-baik aja. Ayah dan ibu cerai. Beberapa bulan kemudian, ibu dapat pacar baru yang sangat menyayanginya dan selalu berusaha membahagiakannya. Namun suatu hari, ketika pacar ibu sedang pergi, ayah yang cemburu dan tak terima melihat ibu hidup bahagia, tiba-tiba datang ke rumah. Setelah ibu meninggal, ayah lalu mengakhiri hidupnya. Melihat kejadian itu tepat di depan kedua matanya, Ned yang baru berumur 6 tahun sangat trauma. Karena malu takut jadi aib keluarga, kakek memutuskan merahasiakannya.
Dari dulu kakek selalu berbohong dan cerita kalau ayah ibu meninggal akibat kecelakaan. Tapi Ned yang melihat langsung tak mungkin lupa. Sambil menangis, Ned berkata dia lelah sekali. Dia hanya ingin menerima kenyataan tentang kematian orang tuanya lalu memaafkan apa yang telah terjadi. Mendengar cerita Ned, pengawas tersentuh. Waktu bicara dengan Dean di luar, pengawas bilang dia akan memberi kesempatan. Dean pun berterima kasih. Hari demi hari berlalu, setelah kondisinya membaik, Ned diizinkan pulang. Saat sedang siap-siap, Ned minta Dean mengantarkannya ke makam sang ibu. Sesampainya di sana, ketika memandangi kuburan ibu, anak muda itu menangis begitu keras. Ia menumpahkan seluruh air mata dan perasaan yang selama ini dia pendam, lalu memaafkan kedua orang tuanya. 1 tahun kemudian, saat Natal, Ned mengajak Dean pergi naik mobilnya. Sekarang Ned sudah lulus sekolah dan bebas dari masa hukuman. Mobilnya juga telah dikembalikan. Ternyata Ned mengajaknya ke panti asuhan tempatnya tinggal dulu. Dia tahu anak-anak yatim piatu di sini tak pernah merayakan Natal. Jadi untuk pertama kalinya, Ned ingin mereka bisa merasakan kebahagiaan seperti yang dia rasakan. Ned, si anak nakal yang tak punya masa depan itu, kini telah berubah jadi anak yang pengasih dan penyayang. Berubah karena Dean, seorang guru dan orang tua yang perlahan-lahan selalu membimbingnya dengan kasih sayang. Film berakhir.